Pengertian hukum perdata. Hukum perdata menurut Sudikno Martokusumo adalah hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan berkeluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Hukum perdata secara material mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, manusia adalah penggerak kehidupan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Secara material, pertama kali menentukan dan mengatur siapa yang dimaksud dengan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban. Muncullah yang kemudian memunculkan hukum tentang orang. Hukum tentang orang mengatur kaidah-kaidah hukum tentang pribadi kodrati, hak-hak dan kewajibannya, hubungan hukum, dan seterusnya. Dalam lintas hukum ada 3 hal yang berkaitan dengan subjek hukum, yaitu orang. Orang dalam lintas hukum ada 2, manusia sebagai pribadi kodrati, dan pribadi hukum berupa badan hukum. Secara garis besar, badan hukum ada 2, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Ada 3 golongan manusia yang oleh hukum dianggap tidak cakap hukum. Yang pertama, manusia yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Yang kedua, orang yang berada di bawah kuratele atau pengampuan. Dan yang ketiga, istri yang tunduk pada BW. Badan hukum. Badan hukum adalah perkumpulan manusia-manusia yang oleh hukum dianggap sebagai orang karena mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyandang hak dan kewajiban terlepas dari hak dan kewajiban manusia pribadi, pengurus-pengurusnya. Syarat untuk menjadi badan hukum ada 4, yaitu ada harta kekayaan terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan tertentu, dan ada organisasi yang teratur. Dan dalam literatur hukum ada 4 teori yang menentukan keberadaan badan hukum sebagai subjek hukum, yaitu yang pertama, teori fiksi, yang kedua, teori harta kekayaan bertujuan, yang ketiga, teori organ, dan yang keempat, teori kepemilikan bersama. Baik, sebelumnya saya membahas tentang manusia yang oleh hukum dianggap tidak cakap hukum, yaitu orang yang berada di bawah kuratele atau pengampuan. Berkaitan dengan perwalian atau pengampuan, perwalian adalah suatu bentuk perwakilan yang dilakukan oleh seseorang kepada subjek hukum yang belum cakap hukum. Dalam hal ini ialah anak. Sedangkan pengampuan ialah suatu bentuk perwakilan yang dilakukan seseorang kepada subjek hukum yang tidak cakap hukum. Dalam hal ini ialah orang dewasa yang tidak cakap. Mengenai soal dewasa, dewasa adalah keadaan di mana manusia telah dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum perdata, ukuran dewasa adalah berumur 21 tahun dan sudah menikah. Sedangkan pendewasaan adalah suatu upaya hukum yang dipakai untuk meniadakan keadaan belum dewasa, baik untuk keseluruhan maupun hal-hal tertentu. Misalnya saat ia berusia 16 tahun, saat itu ia menikah, maka oleh hukum ia dianggap sudah dewasa. Baik, sekarang kita masuk kepada bagian catatan sipil. Catatan sipil adalah suatu catatan dalam daftar tertentu mengenai kenyataan-kenyataan yang punya arti penting bagi status keperdataan seseorang yang dilakukan oleh pegawai kantor catatan sipil. Ada 5 peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan, yaitu kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan penggantian nama. Baik,
Berkaitan dengan domisili, domisili adalah dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban, penentuan hukum status seseorang dalam lalu lintas hukum, dan berurusan dengan pengadilan. Domisili adalah tempat di mana seseorang tinggal atau berkedudukan, serta punya hak dan kewajiban hukum. Domisili sangat berkaitan dengan keadaan tidak hadir. Keadaan tidak hadir adalah keadaan tidak adanya seseorang di tempat kediamannya karena berpergian atau meninggalkan tempat kediaman, baik dengan izin atau tanpa izin, dan tidak diketahui di mana ia berada. Baik, sekarang kita masuk pada bagian hukum keluarga. Hak dan kewajiban hukum keluarga dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, hak dan kewajiban suami dan istri, yang kedua, hak dan kewajiban orang tua dan anaknya, dan yang ketiga, hak dan kewajiban antara anak dengan orang tuanya, manakala orang tuanya telah mengalami proses penuaan. Hak dan kewajiban ini berawal dari suatu perkawinan. Hukum perkawinan secara garis besar dibagi dalam 2 bagian, yaitu hukum perkawinan dan hukum kekayaan. Hukum perkawinan adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan suatu perkawinan, sedangkan hukum kekayaan adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan harta kekayaan suami dan istri di dalam perkawinan. Perkawinan supaya dianggap sah harus memenuhi syarat yang dikehendaki oleh undang-undang. Syarat-syarat perkawinan ada 2, yaitu syarat material dan syarat formil. Syarat material berkaitan dengan keadaan perdata seseorang, sedangkan syarat formil berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan. Dalam perkawinan berkaitan dengan pencegahan dan pembatalan perkawinan. Pencegahan perkawinan dilakukan sebelum adanya akad nikah, sementara pembatalan perkawinan setelah adanya akad karena ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Pencegahan dan pembatalan perkawinan berkaitan dengan putusnya perkawinan karena perceraian. Terjadi karena 2 hal, yaitu perceraian karena talak dan berdasarkan gugatan perceraian. Cerai talak yaitu permohonan yang diajukan suami kepada pengadilan agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri, sedangkan gugat yaitu gugatan yang diajukan istri terhadap suami. Baik, sekarang kita beralih pada hukum benda. Pengertian hukum benda diatur dalam pasal 499 KUH Perdata, yaitu tiap-tiap barang atau hak yang dapat dimiliki. Benda itu sendiri dapat dibedakan menjadi benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tak berwujud, benda dipakai habis dan benda dipakai tidak habis, benda yang ada dan benda yang akan ada, benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan, benda dipakai benda yang dapat dibagi-bagi dan benda yang tidak dapat dibagi, serta benda yang terdaftar dan benda tidak terdaftar. Berkaitan dengan hak kebendaan adalah mutlak atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Ciri-cirinya sebagai berikut, yaitu hak kebendaan adalah hak mutlak yang dapat dipertahankan terhadap siapapun dan hak kebendaan mengikuti bendanya. Sedangkan hak milik menurut pasal 570 KUH Perdata adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda itu dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain,
Karenanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan atau pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan ketentuan undang-undang dan pembiayaan ganti rugi. Baik berkaitan dengan hak menguasai, pengertian hak menguasai diatur dalam pasal 529 KUH Perdata, yaitu kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan baik dirinya sendiri dan dengan perantaraan orang lain yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu. Sekarang kita membahas tentang hukum perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum di dalam hukum harta kekayaan antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Unsur-unsur perikatan ada 4, yaitu hubungan hukum, adanya dua pihak yaitu kreditur dan debitur, adanya hak dan kewajiban, serta adanya prestasi. Enam macam perikatan, yaitu yang pertama perikatan bersyarat, perikatan dengan ketetapan waktu, perikatan mana suka atau alternatif, perikatan tanggung renteng atau tanggung menanggung, perikatan yang dapat dibagi-bagi, dan perikatan yang tidak dapat dibagi-bagi, serta perikatan dengan ancaman hukum. Perikatan berkaitan dengan perjanjian. Bedanya, perjanjian menimbulkan perikatan, tetapi tidak semua perikatan adalah perjanjian. Pengertian perjanjian, perjanjian adalah perbuatan hukum di mana seseorang atau beberapa orang yang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa orang lainnya, atau persetujuan atau perjanjian antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya. Unsur-unsur perjanjian yaitu adanya para pihak, adanya persetujuan, adanya tujuan yang hendak dicapai, ada prestasi, ada bentuk baik tertulis maupun tidak tertulis, dan ada syarat-syarat tertentu sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian. Baik, dalam hak perjanjian dikenal 5 asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum atau fakta sans servanda, asas itikat baik, dan asas kepribadian. Seperti yang kita ketahui, bentuk perjanjian itu ada 2, yaitu lisan dan tertulis. Menyangkut perjanjian, kita mengenal istilah one prestasi dan overmake. Baik, sekarang kita masuk pada materi terakhir, yaitu hukum waris. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata. Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga karena wafatnya seseorang. Maka akan ada pemindahan harta yang ditinggalkan oleh si mati, dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Unsur-unsur kewarisan ada 3, yaitu pewaris, harta waris, dan ahli waris. Menyangkut hukum waris, kita mengenal istilah legitime forti, yang tujuannya adalah agar warisan sebagai harta keluarganya jatuh ke tangan keluarganya. Fungsinya untuk pemerataan. Mengenai wasiat, dengan wasiat orang dapat memindahtangankan sebagian atau seluruh harta kekayaannya kepada siapa yang ia kehendaki. Wasiat dibuat saat pembuatnya masih hidup dan berlaku setelah ia meninggal. Wasiat ada 2, tertulis dan lisan. Bentuknya ada 3, yaitu wasiat terbuka, wasiat rahasia, dan wasiat holografi.